di APL kali bersama saya Lukas Lau dan partner saya. Yosa, itu udah lama banget tuh gak kesini dong. Gila lama banget. Gua nggak sih, soalnya gua minggu-minggu kemarin masih kesini sih. Oh, masih kesini ya? Gua kangen sama lu sih. Berarti guanya yang udah lama gak kesini ya? Betul. Gila gua udah lama banget gak sama lu Pak. Terakhir game tembak-tembakan. Iya benar, game tembak-tembakan. Oke, tapi kita masuk ke bagian band antara Matt melawan HKA tentunya. Tadi gue ngeliat di band pertama tidak Zip yang di band ya. Tadi di Haber Hazenka. Iya. Bercanda ya ternyata. Ya. Emang katanya sih AZNK ini sering banget kayak buat ya bercanda-bercandaan lah. Tapi kalau kepik beneran, kalau tetap ke band Zipnya kebuka. Iya, zipnya kebuka. Nah, ini Wah serius? Ini Enggak, bener nih ada Hazenka. Enggak. Lu bercanda dah. nggak mungkin. Ini dia udah pada ya buat dia kan sama-sama Chinese Taipei ya. Chinese Taipei emang katanya sih Suka biasanya bercanda. AZNK itu dibercandain karena Oh. udah hero-nya lambat, damage-nya nggak ada. Bener, gitu terus loh. keprediksi banget setiap ininya kan. Bener. Tapi kalau tahu-tahu kelok dikeplak dia sama coachnya di belakang. Itu coachnya di belakang. Bercanda mulu. By the way, kita jangan lupa untuk kalian semua yang ada di rumah buat nge-redeem code nih. Wah ini dia ya. Awalnya Apa perlu diketikin? Kemarin soalnya Bang Janitra ketikin ya sampai dibilang makasih. di SSin aja langsung di-share ke teman-teman kalian. Kemarin gue lihat di grup KRPAI ya, mereka tuh bilang, ini buat teman-teman yang gak punya kuota, ini gue screenshotin kalian tinggal pakai. Itu orang-orang baik semuanya. Iya, itu orang baik semua. Gila. Antara orang baik sama orang nyindir. Gitu. Wah, Karena nggak karena punya dia bilang kuota. kalau nggak punya kuota nyindir kan berarti Iya kan. bener juga. Kuotanya kuota malam doang, malah Right. caranya sore. Betul. By the way, sekarang kita coba bahas dari segi pik-pikannya ya. Ya, tapi ini Kalau- sih menurut gue sih ya bandnya Dira atau Zip itu cukup common. Tapi kalau misalnya emang seperti adanya Malok dan Florentino, soalnya Florentino sih harusnya udah nggak menjadi apa ya respect band yang terlalu kuat. Karena Kalau untuk di APL lumayan. tapi karena soalnya kan simpelnya dari seorang apa namanya Florentino adalah lu nggak usah diladenin, biarin aja di main sendiri. Kalau diladenin lu bakal makin bonyok gitu. Benar. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalau lihat dia pick-pickannya juga ya, dia ada dari MAD kan nge-pick ada Ras juga ya. Nah, Fanta ini sendiri kemarin bukan harinya. Dia mainnya tuh kurang underperform lah ketika berhadapan dengan FW. Dan mudah-mudahan sih hari ini dia bermain lebih baik. Dan kalau gue predik juga sih pertandingan untuk HK lawan MAD ini nggak bakal begitu ketat banget karena ini kan udah perebutan hanya juara 3 juara 4 ya. Iya. Jadi kayaknya mereka juga ya nanti tulus aja lah main sekarang main aja gitu loh. Nggak sampai yang bisa 40 menit gitu Oh kayaknya. iya. Dan notabene sebenarnya kalau gue bilang mereka tuh kayak dulu udah saling kenal lah, udah ketemu juga sebetulnya kan. Tapi kayak balik lagi, tetap aja main juara 3 dan juara 4 tuh tetap ada pret yang harus dijaga. Benar, tetap harus ada dan ini kan tentunya menentukan juga siapa sih dari Chinese Taipei itu. Walaupun kan misalkan Flashmob sudah melaju ke final ya, berarti so far dia yang paling bagus lah daripada Chinese Taipei karena itu kejutan juga sih dia bisa lolos karena sebelumnya banyak juga challengers yang mempredik kalau justru MAD yang bakal lolos ke final, tapi ternyata kalah. Kemarin banyak hashtag ripokan sih. Iya benar, memang banyak yang riptoker karena kan banyak yang bermain aman ya. Iya. Cenderung mereka nggak mau istilahnya memilih High reward lah. antara Buriram dan juga HK karena kan tipis nih berdua. Jadi mereka nggak mau, mereka naruhnya ke MAD. Tahu-tahu MAD yang tumbang gitu. Hashtag ripokan. Jadi banyak yang tumbang itu. Tapi anyway ada Atta di sini ternyata. yang di ban, iya, Atta di ban, Krizik juga di ban. Memang Krizik wajib karena Krizik dan Zip ini salah satu observer yang terus terang di APL berbahaya banget. Iya, Jadi, terutama wajib. Zip sih. Lu Iya. kalau udah totally Zip kepake kelepas ya itu kayak otomatis romantis lawannya tuh nggak bakal mati ya. Kayak temen lu udah mau sekarat bisa Benar. Naga itu luar Dark Slayer kan di bawah Bisa bawah dipindah-pindah. Iya. Iya. Nah, itu sih tapi emang udah PR banget sih kalau sama Zip. Tapi sementara itu udah ada Ormar Iya. yang tampaknya udah diambil. Wah, Ormar. Oke, Walking Tall, Swagger, Baldum, not dead untuk Baldum ini sendiri pikannya Lindis dari tim HK untuk mengkonter Eleandor juga ya karena sejauh ini so far Lindis yang bisa mengkonter Eleandor. betul. Karena juga sebenarnya Lindis dari segi vision jauh lebih banyak. Benar. Dan dia mobilitasnya dari hutan juga lebih enak ya. Betul. Iya. Ya Benet. Tapi gue lebih prefer ya Benet sih sebenarnya dibanding Baldum ya. Oh, untuk saat ini ya benar ya Benet. Karena Natur Slimnya dia itu kan bener-bener apa sih namanya cepet banget regennya ya. Benar, terus tambah lagi dia punya Natur Slam dan notabene kayak lu bisa ngejauhin yang let's say Elandor itu agak sedikit sulit ya kalau ditempel banget ya. Dan lu bisa ngejauhin posisi dari musuh-musuh yang hard ended seperti adanya Ormar sebetulnya kan. Iya. Ormar masuk ngedes, Swagger kena stun langsung lu di walking tall beres gitu kan di kiting sama Lindi. Benar. Nah, dari pilihannya sendiri kemarin Omen diambil mungkin untuk Yuzon ya karena ini kan trademarknya Yuzon lah kalau Omen. Iya, bisa dibilang kayak convert pick-nya banget lah. Picknya dia. Oke, last pick dari HKA. Satu HKA, pick ya. yang menentukan harusnya sih ke arah
jungle udah ada, udah Abyssal mungkin. Ya untuk Abyssal. Abyssalnya, oh, oke, Emily, Ember. Kena Elsu, kalau Elsu nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin di pick karena mid biru udah. Wow, di pick ternyata. Enggak, Elsu itu berarti bakal ketemu di bawah berarti sama Richter or sama Dia bakal bertemu Richter. sama Richter. Tapi Iya. sebetulnya ketemu sama Richter, Elsu itu jauh lebih enak karena sebenarnya dia bisa ngepoke kan pakai snipe-nya. Tapi kalau misalnya sekali kena jungle strike dia cuma punya satu ultimate sama flicker yang bisa nyelamatin nyawa dia. Setelah itu dia udah gak punya apa-apa lagi. Kalau gue lihat sih ya ini memang strateginya dari tim HK ya. Emang Elsu agak riskan ketika kita tahu bahwa Richter bakal isi dia Abyssal gitu. Tapi ya balik lagi seperti kata lo bilang tadi, kalau Elsu itu punya jarak yang jauh juga range. Betul. Nah, kemudian dia bisa ngepok-ngepoknya enak. Dan dia punya trap sentinel, dia bisa Punya taruh trap. coefficient juga. Jadi seenggaknya walaupun dia nggak di babysit sama Ormar, dia bisa tahu kalau ada gerakan orang yang datang kan. Ya, dan sebenarnya kalau gue lihat ya dari komposisi picknya HKA, mereka benar-benar kayak let's say gue bilang counter dari MAD. Kenapa? Karena posisi dari MAD ini mereka totally all in. Mereka harus masuk semua nih. Sedangkan dari tim HKA mereka punya dua bisa dibilang vision tool dari entrapmentnya Lindis atau trap yang ditaruh kan itu bisa buka vision. Kedua adalah sentinel dari Elsu. Ya, ini dia nih semua terbaru ya. Ini MAD. Kucing sporty. Wah, hafal gua. Karena ada yang besar tuh. Iya. Pausnya. Oh iya. Bener juga. Gambar pausnya. Gambar besar belakang. Nani. Iya, Gambar besar Naninya lumayan besar. Yang paling besar perut kucing. Pada apa challenger sih pada apa? Wah ini udah pada apa langsung. Itu Zelia juga kalian wajib ya. Ini udah pada ketemu sih. Mereka tuh kan challenger ini punya tugas. Apa? Kemarin tuh gua melihat istilahnya kayak kalian punya tugas ya nyari Zoe, nyari Zelia dan udah ketemu ternyata. Wah, tebak. Dari sosmednya mereka itu cepet banget Oke, gerakannya. mungkin udah bisa DM ke gue sih yang mana ya. Oke, kita masuk ke game di game pertama antara Mad Team melawan Hong Kong Attitude atau HKA kali ini tentunya. Yep. Di perebutan juara 3 itu di Alpha Premier League. Siap kali ini ya. Oh, hati-hati. Itu awal-awal pasti emang sulit sih. Maksudnya kayak mereka harus saling poking dan memang LC-nya bakal ngasih sedikit presence biar rasnya ini agak sedikit jaga jarak. Dan LC baru balik ke bot lane kan. Ya karena kalau nggak digituin rasnya bisa agresif banget. Kita tahu sendiri Aras kan salah satu match yang benar-benar harus agresif. Benar karena semua tool dari skillnya maju, nggak ada yang bisa. Pokoknya sekali lo gagal kelar aja. Oke, kita lihat sini pakai Red of the Fire mengenai seorang Fanta, tampaknya harus sedikit mundur jaga jarak kena damage lumayan juga tadi. Ya Ignis kita tahu lah udah sakit lah dia. Oke, kita lihat ini seorang Neil dia kena stunnya masih bisa mundur dan ya oke, bakal hati-hati lagi. Dan di bawah Elsu-nya bakal dibiarin sekarang dari Sentinel menjadi kontes, harusnya bakal berhasil diambil sama Outcast. Belum ada juga sih Belum respon. masih ribut-ribut aja mereka. Karena mereka masih nunggu. Tadi kalau misalkan dia benar-benar backfight, menurut gue Outcast bisa dapet dia. Kalau untuk awal-awal mungkin nantinya Omen bakal menang, tapi ketika Lubunya udah ada Conqueror itu ya bisa dibilang Omen bisa ketinggalan jauh sih. Tapi kalau dia nggak build COD-nya. iya, tapi dengan catatan ya, Omen itu punya untouchable. Iya. Dia punya untouchable untouchable atau untouchable ya. Untouchable itu dia menambahin shieldnya hampir setengah darah dia. Jadi kayak dia punya 1,5 bar darah. Enggak sengaja damage-nya dari musuh berkurang lah. Iya benar. Itu nggak banyak. Dan itu sekarang Fanta udah coba untuk ganggu-ganggu Snipe, aja. boom. Kena 1 bar hilang ya kan Fanta kan. Itu kelihatan banget sih dari Fiat Fist mau nge-fast check Lindis, tau malah ngebuka visionnya ke arah seorang LC. Jadi lumayan banget tadi tuh ngasih 1 bar. Iya, emang itu. Oke, bagaimana mainan 2 orang di sini, Aubau dan juga EZ tampaknya harus sedikit jaga jarak, tapi Ormar memang akan membabysit seorang Ignis yang notabene harus dijaga mid-nya. Yep. Ini kayak mid pressure gede banget ya, mid pressure-nya. Nggak emang sengaja kalau misalkan ras yang di pick kayak gini dia harus jadi vision mau nggak mau. Oke, tapi tampaknya sini ini coba untuk mundur seorang Shaolin, masih coba mundur tapi Shaolin bakal tumbang first bukan seorang Neil, tapi belum berakhir, masih ada di tembak secara belakang. Yuzon tampaknya juga harus sedikit jaga jarak, langsung mungkin 1 orang dan langsung berhasil mundur. Yes, Ini permainan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya karena mungkin ya itu lagi balik karena ini kan perebutan juara 3 aja ya. Kalau kemarin tuh Yuzon harus cabut dulu Enggak, karena dia bakal pasti bisa mundur sih harusnya. tapi bakal dikejar sama Lindis serius, Lindis itu Bakal udah dikejar, bakal Oke, dikejar Yuzon udah gak punya touchable, tapi Nail harusnya bisa menolong, tapi ternyata belum berakhir di sana. Kita sebenarnya terapan Shaolin lagi terlalu depan.
situ dan ya temennya nggak bisa nge-follow up seorang Outcast ya, terlalu jauh. Ini yang gue bingung kenapa Outcast nggak nemenin. Sebenarnya sih tadi harusnya sih Outcast nemenin, tapi ya memang mungkin komunikasinya kurang. Nah ini yang anehnya dari pertandingan sebelumnya, kalau sebelumnya tuh mainnya aman banget. Oke, di bawah tapi keluar cepet banget. Zero three tuh tapi coba untuk mundur, masih ada walking ball di sana, seorang Fanta mencoba menahan tapi tampaknya Fanta di swagger terkena stun di sana, masih ada Artikor dan Snap bakal coba untuk Putri. Oke, 360 no scope yang mengenai satu orang seorang Fanta dan 3 pemain di arah bawah. Kita lihat masih mencoba untuk bertahan seorang Aubau tentunya. Oke, Zero three Fanta. Oke, Neil coba untuk maju Aubau dan di situ coba dulu pukul di belakang gerak ke arah bawah. Kita lihat maju ke depan, tapi di sini langsung mendapat satu seorang dua orang masih ada terang menggunakan dan masih ada shield. Tentunya coba untuk belakang masih ada disengage dan tampaknya seorang Ember tumbang. Lihat Ember dan tampaknya Aubau satu lagi yang harus tumbang di sana. 3 orang begitu saja. Yang nggak ada masalah ya, 3 untuk 1 ya. Iya, 3 untuk persatuan banget. Tapi langsung buyback tadi demand ya. Iya, tengahnya dia cuan banget dan rotasi dari Fanta juga bagus. Dia mungkin Yusun udah ngasih komen ya kalau dia bakal mau ke bawah dan akhirnya Fanta ke atas. Ini yang berbeda. HK sama MAD udah mulai ngeluar dari awal. Biasanya mereka nge-farming dulu nyantai, tapi dari sekarang dari Agresif awal udah lah, agresif agresif banget. banget. Kayak bener-bener Emang udah latih dulu lah, udah gak ada beban lah, main aja gitu. kayak iya udah all in lah, All in kayak aja udah. kalah nggak apa-apa, menang ya udah, menang bonus lah. Bener lah. Tadi Richter dapat 2 orang, kemudian Kuku juga bisa dapat 3 orang. Tadi oke, tapi langsung terjadi di arah tentunya Dark Slayer pit kali ini, tapi kayak nggak akan ada korban. Dia nggak akan ada korban juga, cuma say hi aja. Tadi kalau lihat ya tim terima itu buat gantian nge-TB-in Abdul dari Tower di arah bawah, jadi bagus banget, akhirnya bisa dapat 3. Yap, itu yang tepat banget sih. Dan ya untuk so far sih sejauh ini gue bilang sih gak ada yang unggul, balance lah kedua tim. Walaupun dari jumlah kill MAD lebih unggul ya, tapi sejauh ini masih biasa-biasa aja sih, gak ada yang terlalu spesial. Oh ya, lagi banget. Aduh Fanta, hati-hati, itu udah sekarat banget. Kita lihat dimana di arah mid juga kayaknya masih cukup apa ya, cukup tegang. Dan seorang Kuku tampaknya mulai tertangkap di sana, masih ada artikel berkenal seorang Kuku bakal maju ke depan, seorang Neil juga follow up di sana. Kita lihat masih coba ditinggal seorang Xiaolin, masih datang tapi ada Artirong di sana, mencoba untuk mundur tapi terlalu slow. Dari belakang Aubau tertangkap, tentunya berhasil didorong seperti itu, tapi kan seorang EZ masih coba untuk mengusir dan tampaknya pemain dari MAD harus sedikit kecatol senjata. Di Bennett ini kalau untuk di early gila ya, maksudnya nanti juga udah di late game mungkin dia kuat, tapi kan udah pada mulai ada yang bikin top ataupun bikin JOD ya. Tapi ya Bennett ini di awal game emang ini berani banget langsung maju bodo amat. Pokoknya emang intinya adalah dia bisa ngejepit musuhnya sampai ke misalnya ke tembok, udah tuh di Naturium udah pasti gak akan kemana-mana kan. Nah, Iya. itu udah kayak instant delete gitu, kayak pasti hilang. Makanya udah dia lumayan ya udah slowly ada. Tapi gue baru sadar loh, di sini dari tim Matt itu 4 orang bawa buyback dan maksudnya ini bakal tentunya mempermudah mereka untuk bisa kembali ke lane lebih cepat. Iya. Karena dari tim HKA cuma 2 orang yang bawa. Memang biasanya sih di akar ini lagi trennya buat cycle ini dipakai terus ya. Iya dipakai. Mostly kayak minimal 3 orang lah pakai. Buat kalau ada apa-apa mereka udah bisa balik ke follow up ya. Eleandornya kalau kita lihat dari IC item dia udah mau mulai ngebuild flip something juga, dan ini kayaknya tinggal dikit lagi. Yes, tapi coba kita Aubau coba untuk mundur di sana, kita lihat Mark of the Hunter sudah dinyalakan tapi masih terlalu jauh dan tampaknya berhasil mundur di mid lane. Yuzon sudah mulai rotasi ke arah bawah, otomatis akan membuka farming untuk seorang Lugu atau Outcast di arah atas. Dan juga Lindy juga bisa ngebantu lah. Saya bilang gua rasa udah bakal diapa sama mereka. Kemudian mulai push towernya juga bisa. Ini tinggal fokus ke tower, tapi nggak di tower sama si Olin, dan akhirnya dia mundur karena dia ngeliat ada Fanta mungkin agak Sama sedikit Yuzon risky. juga. Iya. Enggak, dia tak respect sama ultinya Yuzon sih. Kalau tahu-tahu lagi di dalam di Terus di Tempest, Tempest kena Brother Tower sih beres juga tetap tebel-tebelnya. Oke, tapi ya kita dari mid lane mana pemain dari MAD atau Matt sudah berkumpul kali ini untuk event dan pemain dari HKA. Tentunya kita lihat ini Shaolin, Aubau dan juga EZ yang langsung saja clearing off dengan sangat cepat sekali dan tentunya akan coba langsung berrotasi kembali dan Abyssal harusnya bakal di kontes. Habisnya di kontes ya cuma ngeplok-ngeplok aja harusnya, gak ada yang serius. Ngepit ya, berarti bakal ipit. Coba pastiin dulu informasi. Tapi 2 pemain di arah atas tentunya Outcast harusnya dapat informasi mereka menang jumlah di arah bawah kali ini, di mana masih 2 pemain dari Matt Nail dan juga Yuzon yang berusaha untuk bisa tentunya mencicil sedikit demi sedikit towernya. Tapi kayaknya masih cukup sulit sih harusnya. Ya lagi di sini juga ada Fanta juga datang. Data Empress digunakan, kita lihat sini seorang user mencoba untuk mundur dan juga Nail di sana tentunya. Aubau dan juga Outcast tentunya masih akan untuk aman dan yes. Ini good banget nih sebenarnya. Kalau sadar Abang harusnya mulai masuk. No, Yuzon masih dan touchable, tapi
masih berhasil lari dan kita lihat sesi golemnya. Tampaknya Shaolin masih bisa mundur. Oh my god, Aubau sangat baik, tapi Kuku maju ke depan dengan flicker kita lihat dan Aubau juga langsung mundur. Wah, ini totali gue lihat semuanya ngajak berantem sih. Iya, jujur lah ini beda banget dari match-match sebelumnya. Mereka bener-bener ayo aja ribut itu loh. Iya, ini bener-bener ribut terus kayak mereka tuh bener berantem. Gak ada jeda bener sih. Ketemu tabrak kayak udah gitu terus. Nah ini juga kayaknya bakal mulai lagi kalau udah kontes bakal masuk podcast. Oh, di reset aja kita teman-teman. Kita lihat tampaknya mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi EZ, oh my god, seorang Zero Three itu terlalu dalam. Dan tampaknya seorang Richard tumbang. Masih ada snipe. Tapi tampaknya ini tumbang. Nail coba untuk mundur. Walking kalau mengejar. Tapi Abo masih untuk maju. Masih ada Shield di sana. Piercing Gaze. Dan juga ada Empress makin di satu orang lagi di sana. Dan terus seorang Yuzon dan juga Fanta. Yang tampaknya harus sedikit jaga jarak. Tapi pemain dari MAD langsung Buyback kemudian kembali ke lane. Ya, HK lebih bagus. Kemudian maksud 3-2 juga tadi terlalu offset ya. Dia maju jauh banget. Memang dia menggunakan Richter lah, kita tahu dia punya imun lah istilahnya. Ya tapi nggak segitu juga. Nah itu dia. Anda nembus 2 damage dealer. Itu dia. Makanya ketika itu dia juga langsung tewas begitu aja. Tapi di bawah by the way bisa dicicil juga sedikit lah sama Leander. Harusnya bisa langsung kabur dapat info ya. Tapi dengan satu mistake tadi aja mereka dapat info. Ini kena dua-duanya sih. Iya ini tapi Mele bakal hilang. Mele menurut gue bakal hilang. Iya Mele nggak bakal selamat. Terlalu jauh dan notabene nggak bisa di follow up lagi tuh. Si Omennya udah agak jarak. Iya kayak udah lah gue nggak bakal nyelamatin juga. Udah gue biar aja ya. Nah daripada dua-duanya tumbang malah ngasih lagi lebih banyak lagi nanti. Oke di bawah juga bakal diambil oleh HKA dengan cukup mudah harusnya karena udah ada damage juga dari seorang Elsu yang tentunya dengan adanya wave akan jauh lebih pede untuk bisa ngetuk ke arah tower dan mid lane akan menjadi target berikutnya. Ini Zero Three Tutu akan coba untuk mundur tentunya dan di mid lane clearingnya bakal cepat banget adanya Ignis dan finishing gaze dari seorang Shaolin ya. Dia lunas Shaolin paling jago dia, paling jago. Oke tapi kita sebagai seorang Kuku masih ada Natur Slam mundur ke arah belakang dan ya lu lihat setengah darah dalam itu kan beberapa hit aja. Dan di sini Outcast juga masih telaten banget rapih ngejaga lane-nya, dia nggak mau sama sekali kena hancur ya towernya. Pokoknya kayak seorang lubunya kan notabene dia mandiri lah, dia bisa jaga dirinya sendiri, otomatis dia bakal kayak yaudahlah. Nah setiap kali fight lu keliling deh, pasti dari kita nggak kalah. Yang fight kita arah tengah yang penting main aman. Betul. Tadi kalau kita lihat juga tadi 0322 dijepit 3 orang ya, ada Lubu, ada Lidis, ada Ignis di sana. Terus Nele tadi pas ngehit ke arah seorang Ignisnya diem, akhirnya ke snipe sama Elsu, akhirnya nyicil setengah darah satu kali hit. Sekarang di press abis-abisan emang MAD karena kan visionnya kebetulan juga lebih bagus dari HKA ya. Benar mereka udah dapat mirrornya lebih bagus karena satu sisi adalah mereka udah punya power yang mereka punya. Let's say sekarang mereka udah dapetin 3 tower. Ini otomatis vision mereka udah dipegang banget sama HKA. Iya, sama Kognitif. Neil nggak boleh taruh depan, itu bisa di dive ya. Kita lihat langsung aja clearing wave ternyata. Oke, clearing wave dengan cepat dan langsung saya DS akan dimulai oleh Shaolin cepat banget dan juga Aubau. 2 damage dealer bekerja sama ya. Bocor DS itu langsung bocor, tapi di bawah juga Yuzon ya, tetap aja Yuzon gitu. Jadi nanti kita lihat sendiri dia nge-rap di bawah, kemudian dia ngambil dulunya, dikasih ke Leandor, balik semuanya udah dua-duanya, kemudian Richter juga bisa mungkin bantu ke arah mid. Ini bakal lebih stabil permainan dari MAD karena walaupun mereka lagi kalah sekarang yang behind, tapi sebenarnya mereka nggak tertinggal jauh banget lah golnya. Oke, tapi kita lihat di mana arah mid lane juga sudah berhasil ditumbangkan oleh HKA dengan dan kertas mereka jauh lebih unggul. Sakit banget itu. Ya, walaupun goldnya nggak beda jauh, beda 3.000. Iya, beda 3.000. Tapi menarik menurut gue. Nanti soalnya ketika di high ground fight terakhir, ini bakal jadi PR buat tim dari HKA sih buat DN karena ngomong kasar, MAD ini punya buyback yang notabene ketika mereka mati mereka bisa balik. Jadi kayak otomatis satu orang punya 2 nyawa gitu. Biar lo punya BOL tapi dari ngasih demen tertangkap sehingga si agak terlambat kita kasih satu realmnya tampaknya agak sedikit terlambat juga di seorang Abo. Terus ke arah satu orang Abo tapi Yuzon masih bisa mundur dan tampaknya hilang satu orang di sana. Fanta terkena damage yang cukup besar dan harus sedikit jaga jarak. Tapi fight belum berakhir. Tampaknya Zero Three itu terlalu dalam melakukan dive dan kuku bakal tewas lagi men. Dan masih walking tol juga tewas lagi men. Yuzon dan tampaknya juga akan menjadi bulan-bulanan pemain HKA dan bakal di dive ke arah top lane di mana Dragon juga sudah dikirim. Satu dan sekarang kuku coba untuk tapi kuku masih untuk menahan damage terlalu banyak terlalu besar dan kuku harus sedikit mundur step digunakan coba untuk mengusir pemain dari Mad Team kali
ini. Tapi tampaknya tadi arah mid lane juga bakal diambil oleh pemain HK yang cukup mudah untuk ditumbangkan towernya, dan tersisanya lah high ground di top dan juga mid dan juga bot lane tier 2 yang masih tersisa. Tapi top lane high ground akan tumbang saat lagi dengan beberapa hit aja, dan berhasil itu bakal lihat seorang Leo sudah cukup sekarang dengan satu kali snap dari seorang The Man di sana. Satu hit dari Elsu, 3,5 bar dari Nel hilang langsung. Gila itu damage-nya. Banget kita sekarang kuku banget untuk maju menabung satu orang EZ, tampaknya kita cuma dua orang didorong ke belakang, satu orang Abo masih walking tall, saya bakal digunakan tapi Abo bakal tumbang. Seorang EZ juga masih untuk bisa kiting tentunya, flicker dari seorang kuku, dan tampaknya harus sedikit picakkan senjata. Tapi di bot lane tentunya tower akan hancur begitu saja oleh seorang Lumu dengan wave-nya, dan tersisa hanya 2 tower high ground milik dari Map Team. Ya, mereka balik lagi, keputusannya tepat dari HKA. Kemudian ya S ini agak iseng ya, dia steal gurunya, termasuk tindakan yang berani banget dari S. Ya langsung aja farming dulu, balik lagi biasa lagi bermain. Nah nanti mungkin bakal dimulai ketika di Abyssal ya. Ini bakal Karisa dulu sih dapetin Abyssal. Menurut gua Abyssal bisa jadi free karena dalam tempo kurang dari 20 detik kan juga dia bakal muncul. Iya, dia dari bakal Ini bakal jadi pilihan. ribut lagi. Pokoknya kalau 2 orang kesulit mereka bisa dapetin dua-duanya itu. Ini bener-bener game barbar ya, di mana-mana nggak ada jeda. Tuh lihat, Ringsernya ampun hampir aja tumbang. Xiaolin terlalu depan. Xiaolin dia keculik. Tampaknya sayang sekali. Oke juga lumayan banyak. Balikin. Death Embrace tentunya Yusuf. Iya. Maju ke depan. Walking tall. Tapi Nelly tumbang. Kuku bakal dikejar Swagger. Dan Kuku sayonara kali. Sayonara Omae Sinderu terjadi. Dan tampaknya di sini terjadi 2 pemain dari MAD yang harus tumbang. Begitu saja. Desya free itu kalau kita lihat ya, Ignisnya benar-benar ngambil peranan. Makanya Neil tadi ketika mau maju dia kena dari fire crashnya Ignis. Gila itu sakit banget langsung. Tapi Shaolin juga udah balik dan buyback. Dia langsung gerak ke arah Dark Slayer Iya, sendirian dan yes. langsung dapat ini bakalan berputar ke arah top lane. Mid lane bakal coba diambil, di mana pemain dari HKA tentunya memiliki advantage dengan adanya wave dan regen akan dikirim bakal ke mid lane. Menurut gua bisa jadi mid top. Oke, di bawah lagi Alzon hampir saja walking tall digunakan, tapi setidaknya oke Fanta terlalu depan. Fanta dan nampaknya tumbang. Oke, 0-3-2 juga mencoba untuk mundur, tapi mid lane adanya wave dan regen yang masih dipegang seorang Limbis, dan tentunya high ground mid lane hancur tersisanya di arah bot lane. Hancur semuanya hancur. Dan kita lihat di mana pemain dari HKA akan mundur lagi, ambil the blessing block dengan cukup mudah harusnya. Ya, semuanya udah ya bisa dibilang. Panta juga memang lagi underperform terus ya. Gue nggak tahu kenapa. Tapi mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi di game kedua nanti. Padahal tadi kalau kita lihat ada Omen, ada Ignis di sana. Tapi dia memang ya clear udah nggak ada sih. Clip udah nggak ada. Tapi dia yang masih tetap mau maju itu fatal banget sih. Dia udah kayak nyerahin nyawa. Ya nyusahin. Di situ ada CC ini udah bener-bener hard banget, hard CC lah. Gue ngerasa damage-nya udah meledak ke badan tuh, kayak kuku udah otomatis ngarat. Oke, di bawah kita lihat di sini hanya tinggal 1 tower terakhir atau tower semata wayang milik dari Map Team yang tentunya harus dijaga dengan sepenuh jiwa raga ya kali ini. Betul. Sudah terlalu sulit untuk dijaga, dan Baseball dibawa oleh seorang Limbis beserta dari Draken di arah bot lane yang sudah dikirim. Kali ini Yuzon masih akan terdiam di sana nge-TB-in damage Ya, dari Draken kali Tapi ini. nggak bisa Tapi nggak bisa ketika ditambahin damage dari pemain dari HK bakal tumbang. Kuku natural menuju ke depan. Tapi Kuku, lu lihat Kuku tapi masih coba bertahan. Kuku masih coba dikejar di sana, masih ada waktu bakal digunakan, cuma menuju ke belakang, tapi Outcast dari belakang langsung mengganggu tentunya. Musik pemain dari Map Team. Kuku diketahui bakal dibuka di P3 Lunar Champion dan berhasil ditutup 1 kemenangan oleh HK di game pertama. Iya. Wow. Iya.